Selamat datang dan selamat pagi. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai uji antagonisme, khusus pada patogen penyebab penyakit. Di video kemarin, kita sudah membahas arti dari antagonisme, kemudian predator, dan parasitoid. Nah, kemudian di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang antagonis. Nah, jadi antagonis ini mekanismenya seperti apa? Kita akan bahas di sini. Nah, baik. Nah, di sini adalah macam-macam antagonis. Jadi di video kali ini khusus membahas mekanisme antagonis dan macam-macam antagonis untuk mengendalikan patogen penyebab penyakit, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari antagonis. Ada jamur dan bakteri. Ini ada sekilas tentang contoh saja yang bagian hama. Tapi kita di video ini membahas khusus pada ini, mengendalikan patogen penyebab penyakit. Jamur ada ini, bakteri. Sebenarnya ada banyak macam-macam antagonis, tapi ini adalah beberapa antagonis yang sering digunakan di Indonesia, ya, mulai dari jamur itu Trichoderma dan Glycladium. Kemudian untuk bakteri yang sering digunakan di Indonesia itu ada Bacillus subtilis dan Bacillus cereus, kemudian juga Pseudomonas fluorescens. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi sifat dari bakteri antagonis atau jamur antagonis ini, yang pertama adalah bakterisidal dan bakteriostatik. Nah, kalau bakterisidal ini adalah bakteri ini dapat membunuh jadi patogen, ya. Kemudian untuk bakteriostatik artinya bakteri ini hanya bisa menghambat tetapi tidak bisa membunuh dari bakteri patogen, seperti itu, ya. Nah, kenapa bisa membunuh dan hanya bisa menghambat? Nah, karena ada mekanisme tertentu, yaitu tentang antibiotik. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu adalah persaingan nutrisi. Jadi baik jamur antagonis maupun bakteri antagonis ini, ya, itu mereka memiliki antibiosis dan memiliki persaingan nutrisi, seperti itu. Jadi ketika antagonis ini berada di dalam tanah atau berada di manapun itu, mereka akan saling untuk memperebutkan wilayah dalam mendapatkan nutrisi atau makanan, gitu, ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa akar ini sebagian besar tanaman dia mengeluarkan eksudat, ya. Eksudat itu sebagai sumber nutrisi dari mikroorganisme di sekitarnya. Nah, makanya ini adalah pengamatan mikroskop elektron bahwa bakteri ini dia menempel pada akar-akar di sini, ya, akar tanaman, karena bakteri ini tertarik untuk menempel karena akar tadi tanaman mengeluarkan eksudat sebagai sumber nutrisi. Nah, tetapi tidak hanya bakteri saja ataupun jamur antagonis saja, tetapi juga patogen juga menempel juga karena mereka juga mencari makanan atau nutrisi, seperti itu, ya. Makanya disinilah terjadi persaingan nutrisi. Jadi ini adalah salah satu metode, ya, mode of action-nya dari antagonis untuk mengendalikan patogen. Baik, nah, ini adalah contoh pengujian antagonis. Nah, ini biasanya dilakukan di laboratorium. Jadi nanti teman-teman, Mas dan Mbak, ketika berada di suatu pengujian laboratorium atau perkuliahan yang mendapatkan laboratorium atau di perusahaan yang berbasis R&D, biasanya Research and Development, di bagian laboratorium pasti melakukan ini pengujian antagonis ini, ya. Jadi ini adalah sebagai contoh dari hasil uji daya hambat. Saya contohkan ini, saya dapat jurnal dari Mbak Belinda, Bacillus phaeollensis. Ini adalah terhadap Ralstonia solanacearum. Baik, jadi ini adalah pengujiannya. Jadi kalau bakteri dengan bakteri, kemudian yang ini adalah bakteri dengan jamur, seperti itu, ya. Jadi contohnya
Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah yang titik 2 ini adalah basilusnya. Kemudian yang menyebar di seluruh cawan ini adalah Ralstonia solanacearum. Daya hambatnya bisa diketahui dengan adanya zona bening ini ya, Mas Mbak. Nah, ini adalah daya hambat. Seperti ini. Semakin besar zona beningnya, maka semakin bagus bakteri antagonis dalam menghambat suatu patogen. Karena di sini ada suatu mekanisme tertentu seperti antibiotik. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang jamur patogen versus bakteri ini berbeda, tidak seperti ini ya. Ini khusus bakteri versus bakteri. Kemudian yang ini adalah bakteri versus jamur. Jadi pengujiannya seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui bahwa di sini ada suatu penghambatan. Jadi si jamur patogen ini adalah jamur patogen Fusarium. Dia tidak bisa menembus atau tidak bisa melewati bakteri ini, seperti itu. Bisa dilihat di sini. Ya, ini seperti ada garis ya, seperti ada blok seperti itu. Nah, di sini ada suatu mekanisme tertentu di persaingan nutrisi, kemudian ada antibiotik. Nah, persaingan nutrisi pun juga menghasilkan suatu senyawa. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, kemudian ini adalah penelitian yang saya lakukan sendiri. Saya melakukan ini Bacillus subtilis, bisa dilihat di sini, Bacillus subtilis untuk mengendalikan patogen Pestalotiopsis. Bisa dilihat ini adalah kontrolnya. Jadi ketika Pestalotiopsis dalam suatu keadaan homogen, dia akan tumbuh dengan lancar ya. Ketika ada penghambatan, maka akan terjadi seperti ini. Ya, ini adalah patogen Pestalotiopsis. Jadi ada suatu penghambatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukan? Karena kita memanfaatkan ini antagonis untuk menghambat suatu patogen. Jadi ini merupakan metode penghambatan selain menggunakan pestisida. Jadi pengendalian secara hayati seperti itu. Sebelum masuk ke sini, jadi saya terangkan lagi bahwa uji antagonis ini perlu diketahui bahwa untuk melihat suatu kemampuan dari antagonis dalam menghambat patogen ya, Mas Mbak. Di sini bisa dilihat. Nah, kenapa dinamakan uji antagonis? Kenapa dinamakan antagonis ya? Nah, karena bakteri dan jamur di sini dia melawan suatu patogen, makanya dikatakan sebagai antagonis. Nah, kemudian kita menyebutkan sebagai antagonis seperti itu ya. Jadi di sini antagonis ini membantu kita para peneliti dan para petani untuk melindungi tanaman budidaya kita seperti itu. Makanya dinamakan antagonis seperti itu ya. Ini adalah senyawa, salah satu senyawa siderofor, bentuk dari siderofor, kelompok siderofor yang bernama Bacillibactin. Nah, ini siderofor ini dihasilkan oleh Bacillus. Jadi teman-teman, Mas Mbak, Bacillibactin ini, siderofor ini digunakan untuk mengikat senyawa Fe. Sebagaimana kita ketahui bahwa senyawa Fe atau besi itu sangat diperlukan oleh mikroorganisme sebagai nutrisinya, sebagai pertumbuhannya, seperti ya, perkembangbiakannya seperti itu. Nah, di sini makanya entah itu patogen, entah itu antagonis, mereka membutuhkan yang namanya besi atau Fe. Nah, Bacillus ini tadi, antagonis Bacillus ini dia mempunyai senyawa yang bernama siderofor. Nah, fungsi dari siderofor ini untuk mengikat senyawa Fe. Jadi ini sangat berguna sekali ketika untuk menarik senyawa Fe ya. Jadi untuk berebut senyawa Fe di lapang seperti itu ya. Nah, makanya mereka patogen yang tidak memiliki senyawa Fe ini, maka mereka akan kalah dengan Bacillus subtilis, karena ini contohnya Bacillus subtilis dan Bacillus yang lain, karena si Bacillus ini dia memiliki suatu alat ya, suatu senyawa, gampangnya seperti itu, yang bernama siderofor. Nah, untuk membantu mengikat Fe lebih banyak daripada mereka yang tidak memiliki. Nah, ini adalah yang cukup terkenal dibahas di Indonesia seperti itu.
ini adalah contoh lain dari siderophore ya. Ini Dioverdines ini dimiliki oleh si Pseudomonas ya, Pseudomonas fluorescens. Ini senyawanya seperti ini sebagai referensi saja. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi selain persaingan nutrisi di lapang maupun di suatu kondisi yang homogen itu sama saja, mereka juga melakukan persaingan nutrisi. Di sana juga melakukan suatu antibiotik gitu ya, antibiotisme seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah penelitian yang saya lakukan bahwa ini adalah jamur patogen. Jamur patogen ketika dia tidak diperlakukan apapun, maka pertumbuhannya akan lancar-lancar saja seperti ini ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan penghambatan menggunakan Bacillus subtilis, Bacillus sp, maka di sini ada suatu penghambatan pertumbuhan ya. Jadi antagonis yang bagus itu ketika dia diperlakukan, ketika dia diaplikasikan, maka di sini akan menghambat patogen itu ya. Tetapi ketika suatu antagonis itu tidak bagus, maka si jamur patogen ini dia akan terus menabrak dari Bacillus ya, karena tidak ada penghambatan seperti itu. Tapi kalau yang bagus, karena di sini harusnya ada penghambatan seperti penghasil senyawa siderophore di daerah sini, kemudian atau menghasilkan senyawa antibiotik di daerah sini juga. Nah, makanya ini patogen ini dia tidak bisa menembus dari Bacillus. Nah, ini adalah contoh pengamatan menggunakan mikroskop bahwa Rhizoctonia solani ini dia tidak bisa menembus dari Bacillus ya. Kemudian ini juga sama, jadi hiperparasitisme, dia dililit. Jadi miselium dari ini Rhizoctonia solani dia mengalami pembengkakan seperti itu ya di sini, karena adanya mekanisme suatu antibiotik seperti itu. Nah, ini kemudian salah satu contoh yang lain. Nah, ini tadi saya katakan bahwa jika suatu antagonisme dia tidak memiliki kemampuan, maka jamur patogen akan dengan mudah ya melewati Bacillus ini. Ya, ini adalah penelitian dulu yang saya lakukan. Saya melakukan eksplorasi dari beberapa isolat yang saya duga sebagai antagonis. Ternyata di bagian pratin ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menghambat suatu patogen. Saya mendapatkan ini sebagai kandidat Bacillus. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya, Mas Mbak. Ini adalah contohnya. Nah, di sini kenapa merah di sini? Ini adalah suatu interaksi. Ini di sini ada interaksi bahwa Rhizoctonia solani ini dia mengeluarkan senyawa penolakan ya, senyawa antibiotik juga untuk melawan Bacillus ini. Nah, ini mekanisme bisa dilihat. Ini di sini ada suatu interaksi antara kedua mikroorganisme, entah itu antibiotik, entah itu senyawa yang lain. Kita lihat lebih dalam lagi bahwa di sini ya ini nanti perlu dilakukan uji lanjut. Nah, ini senyawa zona merah ini dia mengandung apa saja ya. Kalau cuma dilihat seperti ini, kita tidak bisa menunjukkan secara spesifik ini karena apa. Nah, cuma bisa menduga-duga saja. Karena di sini ada senyawa entah itu siderophore, entah itu antibiotik atau senyawa yang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk antibiotik yang dihasilkan oleh entah itu bakteri antagonis atau jamur antagonis sebagai berikut. Ini yang cukup terkenal di kalangan Bacillus ya, seperti bacitracin, kemudian iturin, subtilin. Ini sebagai tambahan referensi saja ya, Mas Mbak. Ya, misalnya seperti ini, iturin. Antibiotik iturin ini ternyata dia digolongkan lagi menjadi iturin A, B, C, D seperti itu ya, dengan nama yang berbeda-beda. Nah, makanya seperti misalnya iturin yang seperti mecosubtilin seperti itu. Nah, ini termasuk iturin seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya Bacillus subtilis juga memproduksi peptida ya, yang disebut dengan bakteriosin seperti itu. Jadi
Jadi macam-macam antibiotik yang dikeluarkan oleh Bacillus seperti itu. Kemudian bakterosin ini ternyata dia juga diklasifikasikan lagi menjadi beberapa grup ya, seperti kelas 1 bakterosin yang disebut antibiotik seperti itu. Nah, kemudian antibiotik sendiri dikategorikan menjadi jadi seperti kayak percabangan seperti itu ya, kayak cabang terus, tapi intinya adalah bahwa mereka antagonis, jamur antagonis dan bakteri antagonis menghasilkan suatu antibiotik sebagai bentuk perlawanan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kita para peneliti, para R&D ya, untuk menggunakan antagonis ini untuk melakukan perlawanan terhadap patogen. Nah, makanya untuk alternatif selain menggunakan pestisida, makanya sebaiknya kita memulai ya menggunakan pengendalian secara hayati ya. Ini bisa dikatakan pengendalian secara hayati yang mengendalikan patogen dengan makhluk hidup yang lain seperti itu. Nah, ini adalah kemudian contohnya. Ini adalah sebagai sketsa saja gambaran dari turin, suprakin dan lain-lain. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh yang sudah saya temukan. Ini seperti ini ya, subtilin, erisin, dia untuk mendegradasi bagian sitoplasmik gitu ya. Nah, untuk gram positif dimiliki oleh gram positif bakteria seperti itu. Nah, kemudian ini antimikrobial agennya yang lain seperti mersasidin. Nah, dia untuk mensintesis mendegradasi dinding sel seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini bisa digunakan teman-teman sebagai referensi. Jadi setiap antibiotik itu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti itu ya. Coba ini bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kemudian saya memiliki beberapa contoh lagi. Ini adalah contoh kasus dari ini bakteriosin. Nah, ternyata bakteriosin ini di pengamatan mikroskopis mikroskop elektron dia dapat mendegradasi ini ya dari E. coli. Ya, di sini kontrolnya dia menggunakan E. coli. Jadi E. coli ini dia rusak ya, bakterinya rusak karena konsentrasi ini bakteriosin dari Bacillus seperti itu. Nah, oke, ini kemudian contoh lain seperti Oxysporum ya, Fusarium Oxysporum. Nah, kemudian ini yang B ini burst ya, pecah, hifanya pecah seperti itu karena ini Bacillus subtilis. Jadi ada suatu kerusakan ya pada sel-sel patogen karena terkena dari antibiotik antagonis, entah itu jamur antagonis maupun bakteri antagonis seperti itu. Contoh lain misalnya yang terkenal Bacillus ya, Bacillus cereus, Bacillus subtilis. Nah, misalnya di tanaman inang kapas, jeruk. Nah, patogen yang terpengaruh. Nah, artinya di sini patogen ini sensitif terhadap Bacillus cereus. Jadi teman-teman bisa menggunakan Bacillus cereus untuk mengendalikan ini Rhizoctonia solani, Sporium, Fusarium, Pythium ya. Karena Bacillus cereus ini menghasilkan suatu kitinase ya tadi untuk mendegradasi dinding sel. Jadi rusak ketika patogen yang terpengaruh dari senyawa kitinase ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain ya, ini Bacillus subtilis ya, dia menghasilkan iturin ya, antibiotik tadi yang namanya iturin seperti itu dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh lain seperti itu. Oke, ini adalah dari. Kemudian saya akan melanjutkan yang lain seperti kalau
tadi kan sudah bakteri versus bakteri. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bahwa pada bagian jamur versus ini secara alami seperti itu. Nah, ini sudah saya bahas Mbak di bagian sesi kemarin sebelumnya. Nah, ini adalah mekanisme dari jamur versus jamur, ya, bisa dilihat di sini. Sama, jadi antagonis jamur versus jamur ini dia bisa mengeluarkan antibiotik juga, dan juga mekanisme tertentu. Ini seperti di lilit ya, Mas Mbak. Jadi jamur miselium milik patogen dililit oleh antagonis trichoderma. Nah, sambil dililit seperti ini, trichoderma juga mengeluarkan suatu antagonis, maksudnya mengeluarkan antibiotik seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah pengujian di tingkat laboratorium yang bersifat homogen. Nah, di sini bisa dilihat bahwa trichoderma ini yang hijau, dia menghambat dari jamur patogen, sehingga jamur patogen dia tidak bisa berkembang karena tadi jamur ini menghasilkan suatu senyawa toksin, juga senyawa-senyawa penghambat lainnya, ya, persaingan nutrisi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kita lihat yang lainnya. Ini adalah contoh lain. Ya, jadi di sini ada itu suatu penghambatan, ya, Mas Mbak, seperti itu. Nah, ini kan di skala laboratorium. Bagaimana dengan skala lahan? Sama saja ya, Mas Mbak, ya. Jadi di skala lahan pun juga sama saja, bahwa ini kan cuma di tingkat homogen agar kita bisa melihat lebih jelas. Nah, kalau di lahan, di tanah juga seperti ini gambarannya, kan tetap sama seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin seperti itu saja, macam-macam suatu mekanisme, ya, macam-macam ini antagonis dan uji antagonis pada patogen penyebab penyakit, dan juga mekanismenya. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.